Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas untuk merealisasikan janji-janji kampanye yang tertuang dalam Astacita yang 3 poin diantaranya terkait dengan sektor perumahan. Adanya pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menjadi 2 kementerian berbeda, menjadi bukti bahwa Prabowo sangat peduli terhadap kondisi rakyat Indonesia yang masih mengalami defisit kebutuhan rumah alias backlog yang angkanya mencapai 9,9 juta rumah. Tak heran jika Prabowo memasang target yang bagi sebagian orang dinilai tidak mungkin dapat terrealisasi, lantaran angka yang dipatoknya mencapai 3 juta rumah per tahun. Ya, program 3 juta rumah yang digagas oleh Prabowo memang sedikit terdengar ambisius kalau tidak mau disebut tidak masuk akal. Pasalnya, 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, saja, hanya bisa menambal sebagian kecil backlog perumahan, dengan realisasi 2 juta rumah melalui program 1 juta rumah dalam 5 tahun yang dijalankan sejak 2014 hingga berakhir periode kedua masa jabatannya di Oktober 2024 kemarin. Kini dengan target 3 juta rumah per tahun, artinya Prabowo berupaya menambal seluruh backlog perumahan di Indonesia hanya dalam waktu 3 atau 4 tahun pemerintahannya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, tentu bakal menjadi kementerian yang paling sibuk, karena harus membangun sedikitnya 8.333 unit rumah per hari dengan asumsi target 3 juta rumah dibagi 360 hari dalam setahun. Lantas bagaimana dengan pendanaannya yang diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai 750 triliun rupiah per tahunnya? Tapi bukan Prabowo, kalau harus menyerah begitu saja dengan keadaan tanpa mencobanya terlebih dahulu. Kita tentu masih terngiang ucapan ikonik sang jenderal yang selalu berkata, bagi seorang pejuang jatuh itu biasa. Saya katakan bagi pejuang, pendekar, kalau jatuh bangkit lagi. Petarung biasa kalau jatuh. Lebih mulia masuk arena, lebih mulia bertarung demi kebenaran keadilan. Jatuh bangkit dengan senyum, kita bangkit dengan gembira, dengan optimis. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi, berdiri lagi. Semangat optimistis menatap masa depan yang gemilang demi mencapai visi Indonesia Emas 2045 itulah yang kemudian membakar para pihak yang terlibat dalam program 3 juta rumah, yakin mencapai target yang dibebankan tersebut. Hal itu sudah dibuktikan dengan tersalurkannya hampir 30.000 unit rumah melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk, BTN, hanya dalam kurun waktu 46 hari pemerintahan Prabowo. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait mengaku kagum melihat kinerja BUMN spesialis pembiayaan perumahan yakni BTN, yang telah menyalurkan hampir 30.000 unit rumah sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia, ujar Marwarar pada acara penutupan HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Minggu, 15 Desember 2024. Marwarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal. Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR. Contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR, kata Marwarar. Marwarar juga mengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. Saya menyampaikan beberapa apresiasi kepada BTN karena ada beberapa data, bahwa yang pertama, BTN menguasai dan berperan untuk market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progres, ujar Marwarar. Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Marwarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN. Artinya ada harapan masyarakat yang seperti kami temukan 3 hari lalu saat akad KPR massal BTN diserang, bahwa ada pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket yang bisa mendapatkan rumah karena jasa baik BTN, ujar Marwarar. Hal yang ketiga, kata Marwarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z,
Sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. Saya pikir ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal, kata Marwarar. Hal terakhir yang diapresiasi oleh Marwarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Real Estate Indonesia, REI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, APERSI, dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat, HIMPERA, karena mereka telah bekerja secara profesional. Kami mendoakan agar para pengembang semakin sukses dan maju usahanya, tutur Marwarar. Tidak hanya itu, Marwarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. Di Serang kemarin ada pengembang muda bernama Wawan, sangat muda sekali, namun dia bisa membangun ribuan rumah dalam 1 tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus, kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, pungkas Marwarar. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu sendiri mengaku optimistis bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Realisasi penyaluran KPR sebanyak 29.000 unit hanya dalam kurun waktu 2 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu menjadi bukti bahwa kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hunian masih sangat besar. Bahkan jika kuota KPR subsidinya tidak habis, realisasi hingga Desember 2024 bisa mencapai 73.000 unit, di mana 44.000 unit lainnya baru akan disalurkan pada Januari 2025. Sejak pemerintahan baru, dari 20 Oktober hingga hari ini tercatat ada 29.000 unit. Itu juga karena kuotanya untuk tahun ini sudah habis, kata Nixon. Menurut Nixon, sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia, skema KPR yang disalurkan oleh BTN telah mampu membiayai sebanyak 5,4 juta unit rumah di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2 juta unit KPR yang disalurkan BTN terrealisasi berkat program 1 juta rumah yang digagas selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Kini tantangan lebih besar dipatok oleh pemerintahan Presiden Prabowo yang mencanangkan bisa membangun 3 juta rumah dalam setahun. Menanggapi program 3 juta rumah tersebut, Nixon sendiri optimistis bisa tercapai, asalkan pemerintah mau melakukan perbaikan skema KPR subsidi. Diakui Nixon, BTN sendiri telah mengusulkan 3 skema penyaluran KPR subsidi kepada pemerintahan baru. Skema pertama adalah pembangunan atau renovasi rumah di desa atau yang disebut dengan istilah KPR Rumah Desa Sehat. KPR ini ditargetkan bisa menjangkau sebanyak 2 juta rumah yang tidak layak huni. Menurut Nixon, dari 27 juta rumah pelanggan listrik dengan daya 450 watt, lebih dari 90% tergolong tidak layak huni, sehingga skema ini akan difokuskan pada perbaikan rumah-rumah desa yang membutuhkan. Skema kedua dinamakan KPR untuk Rumah Sehat Sejahtera yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Nixon menjelaskan skema ini mirip dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, FLPP, namun dengan beberapa penyesuaian. Skema ini menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Purwakarta, serta daerah lainnya seperti Serang dan Cilegon. Skema terakhir adalah KPR untuk milenial perkotaan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tanggung. Skema ini bertujuan menyediakan hunian bagi pekerja di daerah perkotaan yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota akibat harga yang tinggi. Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen terjangkau. Nixon mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta, Transit Oriented Development (TOD), atau lahan milik Pemda, seperti PD Pasar Jaya, di mana bagian bawahnya bisa dibangun 2 hingga 3 lantai untuk pasar dan di atasnya dibangun apartemen dengan harga sekitar 400 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Ia menjelaskan bahwa harga jual ini dapat dijangkau melalui KPR dengan tenor 25 hingga 30 tahun. Berdasarkan data BTN, realisasi KPR berdasarkan golongan usia, generasi milenial yang lahir tahun 1981 hingga 1996 mendominasi dengan 76,7%, dan sisanya 23,3% dari generasi lainnya. Nixon juga mengungkapkan bahwa ada tren baru di masyarakat Indonesia, di mana saat ini 32% yang mengajukan KPR BTN justru berasal dari kalangan perempuan. Kedepan BTN sendiri berharap KPR bisa menjangkau para pekerja di sektor informal yang saat ini realisasinya baru mencapai 10%. Harapan kami ke depan KPR juga bisa menjangkau para pekerja informal seperti driver ojol ataupun pedagang kaki lima, pungkasnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.